Nah, ini penampakan dari umbi yang diberi PT Trubus, ternyata keluar tunas banyak. Nah, ini nanti akan saya bongkar, saya pisah-pisah ya. Nah, ini kan namanya memperbanyak bibit. Jadi seharusnya satu umbi ini, umbi satu genggam tangan ini seharusnya kan satu batang ini. Nah, karena kita beri PT Trubus, maka keluarnya banyak. Nah, ini memperbanyak bibit. Nanti kita bongkar, kita pisah-pisah sehingga pertumbuhannya maksimal. Jadi ini tidak spekulasi, kita menggunakan PT Trubus itu benar-benar banyak menumbuhkan tunas. Jadi kalau untuk memperbanyak bibit ya itu tepat sekali. Jadi seharusnya keluar satu tunas juga sebesar ini, satunya ini, karena ini cuma satu genggam. Nah, ini jadi tunas banyak lah. Supaya maksimal kita pisah-pisahkan ya. Jadi ini banyak sekali contoh-contohnya seperti ini. Nah, ini juga banyak tunas ya. Tuh. Jadi tidak spekulasi, tidak kebetulan ya dengan PT Trubus itu. Demikian, nanti saya bongkar, setelah saya bongkar nanti akan saya share juga tampilan dari pertumbuhan umbi kecil yang menjadi tunas berapa ini. Yang gede aja tadi saya hitung 8, terus yang baru Trubus ini banyak sekali. Umbinya seberapa kecil? Satu genggam tangan ya, ini tangan saya. Ini kalau ditanam secara konvensional itu kan hanya satu tanaman, ini yang besar inilah ya, satu saja. Ini dapat bonus berapa ini? Nah ya, nanti kita pisah-pisah biar pertumbuhannya itu maksimal. Ini tidak hanya satu, banyak sekali. Jadi dengan PT Trubus itu mampu mengeluarkan tunas. Nah, ini seharusnya kan satu tunas. Gede-gede kan tunasnya ya. Umbinya seberapa ini umbinya? Nah, misalkan lahan kita itu baru ada stok bibit cuman misalkan 25%-nya. Dikembangkan ini dulu. Nanti dipisah-pisah ini, nanti saya pisah-pisah ini. Ya. Jadi ini ya. Terus ini tidak spekulasi pakai PT Trubus ini ya. Cenderung tumbuh tunas banyak. Nah, ini berapa coba besarannya? Ya. Segini tunasnya paling banter kan cuma satu yang gede ini. Nah, itu. Nah, kita dapat bonus banyak. Caranya ini misalkan kita taruh di polybag biar bongkarnya gampang, atau taruh di halaman rumah dengan media yang sangat gembur sehingga nanti waktu kita bongkar tuh mudah. Kita bongkar dengan tangan aja bisa ya. Ini penampakannya gede kan, umbinya cuma segini ya. Jadi tidak spekulasi, artinya ya cenderung atau 99,9% dengan PT Trubus itu mampu menumbuhkan banyak tunas sehingga kita bisa memperbanyak bibit ya. Nah, bisa berapa kali lipatnya jumlah tunasnya ini. Kalau bibit kita sedikit jumlahnya, lahan kita butuh bibit yang banyak, nah kita semai dengan cara model seperti ini bisa. Nah, ya. Terus ada teknik juga umbi belah. Nah, itu malah irit lagi. Nah, ini kan artinya kan dalam kondisi yang aman, kita nggak ada belahan. Oh, ini berapa ini coba? Sebesar kata ini umbi ini. Sebesar kata super kan, nah. Tunasnya gede-gede. Ini berapa? Coba kita hitung ya. Ini masih ada calon-calon tunas yang banyak ini. Bonus semua ini. Ini berapa ini? Coba saya hitung ya. Ada 9 ini. Ada 9. Nah, 9 kali lipat kan. Coba ngirit berapa kita. Tunasnya tidak kecil-kecil. Mesti ada tunas yang paling dominan, satu, itu aslinya mungkin seperti sebesar itu. Nah, tumbuh di samping. Kita pisah-pisah aman ini. Diusahakan setiap pisahan itu membawa bekas belahan, ya, bekas umbi. Kalau sudah keluar akar itu sebetulnya nggak pakai bekas umbi pun nggak apa-apa, karena dia sudah bisa mencari nutrisi dalam tanah dengan akarnya ya.
Ini jadi ini tidak bohong-bohongan, tidak spekulatif, jadi cenderung keluar banyak tunas. Nah ini kalau sudah kita ambil 4 tunas ini kita belah, itu kan masih banyak juga yang belum gede, belum mekar ya. Nah ini jadi itu ya. Ini loh timbangan antara besaran ya, besaran umbinya ya, dengan besaran tunasnya dan banyaknya tunas. Ini sudah nggak seimbang ini. Jadi Pak kok lama. Nah, yang paling ideal tuh memang menyiapkan bibitku di saat musim kemarau. Nah, ya udah keluar tunas, kita kasih YPT. Nah, nanti udah keluar tunas, musim penghujan dia akan bermekaran seperti ini. Akarnya kok lama Pak? Nanti kan keluar sendiri. Daunnya belum mekar Pak, nanti kan mekar sendiri ya. Ini. Jadi banyak, tidak hanya ini saja. Ya banyak yang menggunakan lah. Sementara ini ya orang-orang yang sudah menggunakan YPT Trubus sepertinya tidak ada yang komplain untuk perbanyakan tunas. Komplainnya malah, Pak tunasnya kok banyak Pak. Nah itu solusinya gimana? Ya ditunggu sajalah sampai keluar akar ya, nanti dipisah-pisah. Atau mau kita pakai percobaan ya, oke saya biarin ini satu lubang ini, nah cobalah 1-2 batang dicoba, nanti hasilnya seperti apa. Yang jelas kalau menurut saya enak dipisah, karena biar perkembangannya optimal, mereka tidak saling berhimpitan. Kok terpaksa masih tertinggal di lahan sampai panen, sampai durman. Ini nantinya ya satu tunas ini satu umbi. Tidak mungkin satu umbi itu tunasnya banyak dalam kondisi panen loh ya. Kalau ini dalam penyemaian ya satu umbi bisa tunas banyak. Tapi nanti kalau sudah masa dorman ya, dia mati ya, kita gali itu setiap tunas itu satu umbi ya. Jadi banyak solusi lah untuk memperbanyak bibit ya. Di samping memperbanyak, tunasnya itu jadi bongsor, jadi besar. Jadi ya bisa dari katak. Kalau katak mini ya itu idealnya nggak usah diperbanyak lah ya, hanya kalau sudah bertunas itu disemprot pakai YPT nggak apa-apa, dia tunas utamanya nanti akan dominan. Nah tunas-tunas di samping-sampingnya itu bonus lah ya. Nah, jadi untuk katak. Kemudian berikutnya dari spora pun juga bagus. Spora sebelum kita semai kita semprot pakai YPT dengan perbandingan 1 YPT 3 air, itu tunasnya akan gede-gede, bongsor-bongsor, bahkan melebihi dari bijinya. Nah, kan aneh, tunas melebihi dari biji ya. Dan itu kemudian dengan umbi belah, jadi umbi produksi yang harganya murah, kita cari yang bagus, yang kulitnya tebal, bener-bener durman. Nah, kadar airnya udah nyusut, lah itu baru kita belah, kita beri fungisida ya, kemudian kita kasih ZPT, nanti kita semai ya. Setelah pada tunas, diusahakan tunas itu aman lah, sudah tua, warnanya sudah tidak pucat. Kalau baru keluaran dari persemaian kan tunasnya kan pucat. Nah ya, itu diangin-anginkan dulu lah di luaran, yang enggak usah dipanaskan ya, itu hidup dia tetap. Nah menjelang musim hujan kurang 1 bulan, kurang 2 minggu, itu kita semai juga enggak apa-apa. Nah menjelang hujan atau setelah hujan 1 minggu, 2 minggu, itu mereka pada trubus dan besar-besar trubusnya. Nah kalau nggak ada yang tunasnya 2 atau 3 ya nggak masalah, nanti kita pisahkan atau kita biarkan seperti itu. Karena kalau umbinya jadi kecil tapi banyak, itu lebih banyak duitnya ya, lebih banyak duitnya daripada satu umbi besar dengan ini ya. Jadi calon-calon
tunas ini banyak sekali. Nanti juga bisa besar-besar ini. Tunas yang kecil-kecil ini ya. Nah ini. Jadi demikian sementara yang bisa saya sampaikan. Ini sebagai gambaran, sebagai inspirasi, keputusan berada di tangan bapak-bapak semua ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam sukses petani Nusantara, khususnya petani porang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Keempat umbi tadi yang notabene juga kecil-kecil kan, sebesar genggam tangan, ada yang sebesar telur ayam ya. Itu tadi kita pisah-pisahkan. Yang paling gede umbi kan ini, segini ini ya, tunasnya itu masih ada tunasnya juga ya. Ini jadinya tunas kan paling satu dari seperti ini kan. Nah, padahal tunas sebesar ini banyak ini. Nah, ini. Ya, nah ini. Nah, ini juga nanti lebih besar dari umbi itu. Nah, ya ini saya hitung tadi ada sejumlah 32 lebih. Nah, padahal ini saya hitung satu, masih ada 3 tunas dan banyak peluang untuk keluar tunas lagi. Nah, ini ya. Nah, semua tunas sudah ada akarnya semua yang saya pisah ini, dan ada bagian umbi yang terbawa. Ini ditanam normal, hidup. Ya, udah banyak kan yang saya lakukan seperti ini, saya pisah-pisah hidup, dan nanti umbinya juga bulat. Enggak segitiga, enggak prisma, enggak apa. Karena umbi ini nanti kan hilang ya. Dipakai untuk pembentukan batang, dibantu dengan nutrisi yang diserap akar ya, itu nanti untuk membesarkan batang, baru tanaman porang ini membentuk umbi. Nah, makanya bentukan umbi ya tidak seperti bentuk belahannya, otomatis ya bulat gitu loh. Misalkan umbi kayak gini, ini walaupun sisa umbinya sedikit, tapi tunasnya kan sudah banyak. Nah, ini nanti nutrisi diambil dari pupuk kita, dari pengolahan lahan kita itu ya. Jadi ini dengan PT Trubus benar-benar terbukti mampu menumbuhkan banyak tunas. Jadi kalau diberi istilah memperbanyak bibit, khususnya bibit porang, ini juga bagus ya. Coba satu umbi jadi berapa banyak, ini 4 umbi jadi 32 ke atas ini ya, dengan umbi utamanya, tunas utamanya ya, dari umbi itu enggak kalah besar dan banyak jumlahnya, besar-besar. Nah, ini dari 4 biji umbi. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dipakai pertimbangan lah ya, siapa tahu nanti bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam sukses petani Nusantara, khususnya petani porang.